Saudaraku, perjalanan rohani seorang anak Tuhan sesungguhnya adalah sebuah perjalanan panjang untuk belajar melepas dan menanggalkan keberpusatan pada diri sendiri dan diganti dengan keberpusatan pada Allah. Melepaskan hidup yang hanya berfokus pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, mengejar narasi, impian, dan kesenangan sendiri yang diganti dengan hidup yang berfokus pada Allah. Mengasihi Allah dan apa yang dikasihi Allah, mengejar narasi, impian, dan kesenangan Allah. Menanggalkan genggaman atas apa yang selama ini dianggap paling utama dan paling berharga, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang paling utama dan paling berharga dalam hidup. Menanggalkan kebergantungan pada diri sendiri, usaha dan kekuatan sendiri untuk memperoleh kebermaknaan, keberhargaan, dan keamanan, yang diganti dengan kebergantungan kepada Allah sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan kebermaknaan, keberhargaan, dan keamanan yang sejati. Menanggalkan kedagingan dan menjalani proses pengudusan di hadapan Allah. Perjalanan melepas dan menanggalkan inilah yang disebut sebagai memikul salib dan menyangkal diri. Ketika meneliti kisah Abraham dalam Kejadian 12-22, sebenarnya perjalanan melepas dan menanggalkan seperti inilah yang kita temukan. Sejak awal Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, berelasi dengan dia dan mengikat perjanjian dengannya. Sejak saat itulah Abraham mulai terus-menerus menapaki perjalanan panjang, menanggalkan dan melepaskan. Ia harus menanggalkan apa yang disebut orang pada waktu itu sebagai hidup yang normal dan menempuh perjalanan panjang menuju tempat yang tidak diketahuinya, dicabut dari akar peradabannya demi menaati Allah. Ia harus menanggalkan impian-impiannya dan meletakkan seluruh hidupnya untuk menghidupi mimpi Allah, yaitu membawa berkat Allah bagi segala bangsa. Ia harus menanggalkan kebergantungannya pada diri sendiri di dalam menyelamatkan dan membela dirinya, termasuk dalam kebergantungannya pada pertimbangan-pertimbangan, tipu muslihat, dan kebohongan-kebohongan yang dibuatnya, dan mulai bergantung kepada Allah yang setia, Allah yang sepenuhnya berdaulat, dan Allah yang senantiasa memelihara. Ia harus menanggalkan keakuannya. Ia harus menundukkan dirinya untuk menunggu Allah bekerja menggenapi janjinya menurut cara dan waktu Allah. Pada puncak perjalanannya, Abraham bahkan harus melepaskan genggamannya atas miliknya yang paling berharga, yang ia nanti-nantikan selama 25 tahun, yaitu Ishak, anaknya yang ia kasihi dan satu-satunya, dan mempersembahkannya di Gunung Moria sebagai sebuah bukti kepercayaannya yang penuh kepada Allah, sekaligus sebuah pengakuan bahwa bagi Abraham, Allah adalah pribadi yang paling ia kasihi, bahwa Ishak sama sekali bukan berhala yang telah mengambil posisi Allah di dalam hidupnya. Semakin Abraham erat dan dekat dengan Tuhan, semakin ia harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan satu-satunya. Pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki anak-anaknya menempuh perjalanan melepas dan menanggalkan ini? Mengapa Allah menghendaki anak-anaknya menanggalkan keberpusatan pada diri sendiri dan hidup berpusat pada Allah? Mengapa Allah menginginkan kebergantungan dan kepercayaan penuh pada dirinya? Mengapa Allah menghendaki sebuah kasih yang terfokus hanya padanya dan tanpa saingan? Mengapa Allah menginginkan tidak ada berhala apapun yang menggantikan posisi Allah dalam hidup anak-anaknya? Mengapa Allah terkesan begitu posesif dan cemburuan? Ya, Allah memang pencemburu. Ia sendiri mengakuinya dalam Keluaran 20 ayat 5. Namun kecemburuan Allah bukanlah sebuah ekspresi yang kekanak-kanakan. Kecemburuan Allah merupakan ekspresi kasih-Nya. Mengapa demikian? Ada dua alasan. Pertama, kecemburuan Allah merupakan bukti kasih-Nya karena Ia menganggap relasinya dengan kita, anak-anaknya,
adalah relasi yang spesial dan penting. Jika relasi kita dengan Allah tidak spesial di hadapan Allah, dan jika kita secara pribadi tidak penting bagi Allah, maka Allah tidak akan dan tidak perlu cemburu ketika kita tidak berpusat pada Dia, tidak percaya pada Dia, tidak mengandalkan Dia, dan tidak mengasihi Dia. Justru karena Ia menganggap kita penting, Ia cemburu ketika kita mengasihi sesuatu yang lain selain daripada Dia. Yang kedua, kecemburuan Allah merupakan bukti kasih Allah, karena Allah tahu apapun yang kita andalkan selain dirinya untuk memberikan kebermaknaan, keberhargaan, dan keamanan tidak akan pernah sanggup memberikan apa yang hanya sanggup diberikan oleh Allah bagi kita. Ia cemburu karena Ia tahu apapun yang kita andalkan selain dirinya adalah pegangan yang lemah dan rapuh. Ia cemburu karena Ia tahu narasi, impian, dan kesenangan apapun yang kita kejar selain daripada narasi, impian, dan kesenangan Allah hanya akan menuntun kita berakhir dalam kesia-siaan. Ia cemburu karena Ialah satu-satunya pribadi yang sepenuhnya mengasihi kita dan sepenuhnya dapat diandalkan. Ia cemburu karena terlepas dari Dia, kita tidak akan pernah mengalami hidup yang penuh sebagaimana yang Ia rancangkan bagi kita. Saudaraku, jika kita memperhatikan perjalanan melepas dan menanggalkan ini, kita akan menemukan dua fakta yang menarik. Yang pertama, perjalanan melepas ini adalah perjalanan yang panjang, penuh liku dan syarat dengan jatuh bangun. Abraham tidak dalam satu malam berubah menjadi bapa orang beriman yang sepenuhnya berpusat pada Allah, mengasihi Allah, dan mengandalkan Allah. Ia tidak dalam satu malam menjadi seorang yang terlihat begitu mudah untuk taat dan melepaskan genggamannya terhadap miliknya yang paling berharga, yaitu Ishak. Semua ini melalui satu proses jatuh bangun yang panjang selama berpuluh-puluh tahun. Dan proses seperti inilah yang engkau dan saya harus jalani. Yang kedua, apapun yang terjadi dalam proses jatuh bangun, melepas dan menanggalkan itu, satu hal yang jelas adalah Allah tetap hadir di sana. Ia tetap setia pada janjinya. Ia tidak pernah berhenti mengasihi dan Ia tidak pernah melepaskan genggamannya atas anak-anaknya. Ia bahkan senantiasa menyediakan anugerah yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan petualangan panjang melepas dan menanggalkan. Pertanyaannya, bersediakah kita terus berjalan bersama Allah dalam proses panjang memikul salib dan menyangkal diri ini? Mari kita kembali berdiam sejenak di hadapan Allah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini.